Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tetap akan dilanjutkan hingga selesai. Kepastian tersebut diperoleh setelah blokir anggaran pembangunan IKN dibuka kembali, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan sejumlah proyek yang belum selesai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, memastikan sudah ada kepastian sehingga semua pekerjaan bisa dilanjutkan. Sejumlah bangunan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multi-year. Untuk merealisasikannya, sudah ada anggarannya di Kementerian PU. Basuki juga menjelaskan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Otorita IKN untuk proyek baru sudah difinalkan. Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan kawasan inti pusat pemerintahan KIP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan. Di lain pihak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara ASN ke IKN ditunda hingga ada arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Rini menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI, Otorita IKN, dan Badan Kepegawaian Negara di Komplek Parlemen, Senayan, pada 22 April tahun 2025. Rencana awal menyebut pemindahan ASN ke IKN dimulai pada 2024 dan akan berlanjut sepanjang ke 2025. Menurut Rini, kementerian dan lembaga di kabinet baru saat ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Selain itu, penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN masih berlangsung hingga akhir ke 2025 dan jumlah kementerian juga lembaga berubah seiring penyusunan kabinet di pemerintahan baru ini. Kemenpan RB akan melakukan seleksi ulang terhadap ASN yang akan dipindahkan. Proses ini dimulai pada 2026, sehingga kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi pemerintahan saat ini. Rini Widyasanti mengatakan rencana pemindahan pada 2024 tidak bisa dijalankan saat ini. Karena adanya pergantian pemerintahan, sehingga terdapat penyesuaian gedung kantor dan unit hunian ASN setelah adanya perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang ada. Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian lembaga dan pegawai ASN yang akan mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tanda tangani pada tanggal 24 Januari 2025. Dan inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan kementerian lembaga dan pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan kementerian lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Sementara itu, Kepala BKN Yudan Arif menyatakan, hingga saat ini belum ada usulan dari instansi manapun menyangkut pegawainya yang akan dipindah ke IKN. Meski demikian, telah dipersiapkan sistem digital untuk menata kepegawaiannya. Sistem tersebut nantinya yang akan menyeleksi dan memudahkan pengisian data dan penempatan hunian. Meski sudah siap, namun sistem tersebut baru bisa diaplikasikan setelah adanya kepastian mengenai pemindahan ASN. Dalam rangka pemindahan ASN ke IKN, posisi BKN berada di hilir. Jadi semua kebijakan dari pemerintah nanti yang paling hilir adalah di BKN untuk melakukan penataan administrasi kepegawaiannya. Jadi sampai dengan saat ini dari instansi belum ada yang menyampaikan data kepegawaiannya untuk diverifikasi dan divalidasi dalam rangka penempatan. Nah, untuk memudahkan sistem kerjanya, dari BKN sudah menyiapkan fitur yang dimasukkan dalam apps-nya BKN
yang kita sebut dengan ASN digital, bagaimana agar para ASN yang akan pindah itu nanti dimudahkan mengisi ke dalam platform yang sudah disiapkan. Dari ASN mana, kemudian mengisi, sampai kemudian penempatan di blok-bloknya yang dikoordinasikan bersama Pak Sestama dulu. Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memindahkan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Ketua Komisi 2 DPR Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menilai strategi pemindahan belum matang, terutama terkait penyediaan hunian dan skema insentif. Politikus Partai Nasdem itu menyatakan pemerintah perlu melakukan konsolidasi di lingkup internal mengenai strategi dan mitigasi pemindahan itu. Menurut dia, pemberian hunian gratis bagi seluruh ASN tidaklah realistis. Apabila hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Rifki mencontohkan hunian gratis hanya diperuntukkan bagi para pejabat, sedangkan ASN lainnya dipersilakan untuk mengambil hunian yang murah dengan subsidi dari negara. Adapun anggota komisi lainnya, Giri Ramanda N. Kiamas, mempertanyakan kesanggupan otorita IKN dalam mempersiapkan infrastruktur yang layak untuk mendukung pemindahan ASN tersebut. Menurut dia, pemerintah harus memikirkan rencana ini secara matang, terutama bila masih ada keterbatasan fasilitas apartemen atau hunian yang belum memadai bagi ASN yang akan dipindahkan ke wilayah ibu kota baru itu.